Balik lagi di OOTD, obrolan of the day. Silakan Ivan Gunawan, tadi kan saya udah ngomong panjang lebar. Iya betul, aku tuh penasarannya gini. Billy ini kan 8 tahun ada di dunia entertainment. Yes, benar. Dari bantuan almarhum Olga sampai sekarang. Iya. Sebenarnya kalau misalnya dilihat, kalau misalnya balik lagi, sebenarnya lo tuh bisa bertahan karena masa kecil lo sama Olga kan pada waktu itu kan memang tough banget gitu kan. Emang kuat banget kan. Iya, suram gitu loh. Yes, suram bisa dibilang kenapa suram. Sedih lah ya sedih gitu. lah ya. Ya. Aku manggilnya mami apa mas ya? Abang aja sekarang. Abang, iya. Gini Tiap segmen ganti boleh ya. Iya, gini loh bang. Maksudnya Iya. kenapa akhirnya gue tuh kayak struggle ya bahasanya tuh ya. Kayak harus berjuang karena gue memikirkan keluarga gue. Karena kan memang kalau bukan gue siapa lagi. Ya. Memang keluarga gue bukan keluarga yang bisa dibilang ada lah. Memang keluarga orang susah gitu. Dulu mau apa-apa aja susah gitu loh. Nah ketika kalau kita cerita sekarang ketika almarhum sudah meninggalkan kita semua, ya khususnya keluarga Billy. Ya coba kalau misalkan Billy bukan artis, nggak masuk entertain, terus biaya kehidupan keluarga siapa ya? Iya karena kan kakak cewek itu alhamdulillah dapat hasil dari Billy juga. Yang cowok juga ada sedikit usaha alhamdulillahnya. Tapi kan Billy masih punya adik-adik, masih punya orang tua yang harus bayar ini bayar itu segala macamnya. Nah kenapa Billy itu kayak ya mau nggak mau harus fight gitu loh. Ya. Harus terus belajar. Jadi sekarang di titik lo sekarang ini baru ngerasa gila ternyata dulu abang gua tuh kerja pagi malam malam tuh begini nih rasanya. Betul. Tanpa lo sadari. Iya, dan gue merasakan itu. Oh ternyata abang gue tuh capeknya seperti ini. Nah. Bahkan lebih capek dari gue. Dan dulu waktu abang lo capek lo masih tawuran, sempat tidur di kantor polisi, sempat ditahan gitu bener? Bangor banget dulu tuh. Iya kan, yang tadi sempat gue singgung kan soal kenapa gue tuh ketika diajak sama orang TV gue nggak mau karena gue nggak bisa ngomong. Gue pemalu karena dulu tuh gue cuma diem, berantem, pukul-pukulan, tawuran, bawa samurai gitu-gitu zaman dulu. Zaman dulu? Iya. Bawa Bronx lu ya? Iya parah dulu. Dulu tuh zaman dulu lu tinggal, rumah lu tuh gimana sih Bil? Rumah, Katanya satu rumah diisi 9 orang. nih rumah kayu, lembab, seng, itu rumah nenek, mamanya mama, Iya. rumah nenek. Mama gue tuh numpang di rumah orang tua. Ini bapak gue nih gak punya kerjaan apa-apa nih. Iya. Punya anak 7. Nih bapak gue gak tahu diri nih. Udah susah punya anak banyak gitu loh. Iya. Gitu loh. 7 nih numpuk ke ikan asin. Waktu itu sempet almarhum kan udah maksudnya seminggu sekali pulang. Kalau kita nih numpuk ke ikan asin itu pun coran masih batu-batu. Kita di apa tuh? Semen. Bukan tatakannya tikar doang. Dan Habis dari tanah tiker? sorry, ini dulu kardus. Sumpah demi Allah nih gue gak ngada-ngada ya. Ini batu-batu nih. Kita tuh beli semen tuh gak bisa. Pakai kardus, pakai tikar. Terus suatu ketika kita mungkin punya duit kali akhirnya di semen sebagian setengah nggak di semen karena belum punya duit nih. Iya. Ya tidur lah. Kalau hujan ya kehujanan. Kalau misalkan Hujan kehujanan Bil? hujan kehujanan. Kalau adiknya mama kan mama punya adik cowok tinggal di atas itu kayu. Itu anaknya adiknya mama kalau ngencing pipis itu tuh kita kena tuh. Terus tikus-tikus di mana-mana. Di samping itu WC umum semua kampung itu pupnya di situ. Yang ibarat kata kalau pup itu pada nempel kalau sampah pada numpuk itu aromanya bau. Itu segitunya. WC-nya deket rumah? WC samping-sampingan. Kampung itu masih ada sekarang Bil? Masih ada di Cipinang. Dengan kondisi yang sama apa sudah lebih baik? Lebih baik dicor. Sekarang dikontrakin 400.000 Bapak. Bedeng itu? Bedeng itu. Tapi dengan hidup lo susah, kakak lo kerja mati-matian. Lo memaknai kehidupan Billy sampai hari ini itu seperti apa? Ya intinya kita harus bersyukur, kita terus berjuang. Hidup ini apa sih yang kita cari sebenarnya kalau kita kejar materi terus juga nggak akan ada habisnya gitu loh. Ya mau nggak mau kita juga harus jalanin hidup. Yang penting kita harus baik sama siapapun, kita jangan pernah merugikan orang.
kalau ibarat kata kita cari rezeki ya untuk menopang kehidupan kita lah ya, ibarat kata gitu. Tapi kita jangan terbuai dengan materi. Ya seperti apa yang gue harus gue jalanin ya gue jalanin gitu loh. Gue nggak muluk-muluk Mami tipe orangnya. Jadi kalau misalkan banyak orang yang menanyakan atau host menanyakan planning lo untuk tahun ini atau enggak lo pengen apa sih? Gue sih jalanin aja apa yang gue sekarang gue jalanin. Gue nggak pernah ada planning gitu loh. Apa yang gue misalkan contoh gue punya gue punya selagi gue bisa beli gue beli. Gitu gue nggak mau. Lu dulu rumahnya bedeng, kemarin Manda ulang tahun lu beliin tas, tuh udah jauh banget sama kehidupan lu dulu sama sekarang ya Bil? Waduh zaman itu. Lu kebayang gak kalau zaman dulu lu bisa beliin Iya ya harga tas Allah. Amanda ratusan juta? Ya alhamdulillah lah bersyukur. Dulu tuh Bapak pernah jadi pikul di Pasar Senen. Itu per hari 5.000 dapat. Terus Bapak pernah jualan es, gue di atas gerobak waktu itu di Jatinegara. Pernah jualan koran, pernah narik mikrolet. 06A Jatinegara Ambasador. Gue pernah jadi kenek sekali zaman itu. Jadi ya justru itu gue sih hidup gue mah jalanin aja gitu loh. Gue nggak muluk-muluk. Oh, dulu kayaknya juga pada saat itu terjadi lu nggak merasa itu susah sebenarnya. Betul. Itu kan yang Betul. lucu kan? Iya. Ketika kita cerita dulu susah ya. Iya, betul. Kayak lu sekarang bisa minum dingin pakai es, dulu lu nitipin air dingin di kulkas orang. Bukan, jadi gini, tetangga gue tuh punya barang, mungkin udah kepenuhan kali ya. Rumah gue memang rumah bener-bener, ya Allah, tau lah tetangga-tetangga gue. Susah banget sih emang. Jadi punya kulkas, mungkin kulkas baru apa lama gitu, nitip di rumah gue nih. Nah, di dalam kulkas itu cuma botol besar yang gue cuma isi, ya udah naruh di kulkasnya, udah nggak ada makanan apa-apa. Tuh kulkas nggak listrik? Hah? Listrik. Terus ngapain ngabisin listrik kulkas cuma buat naruh air doang? Ya nggak karena tahu. nggak ada bahan makanan yang bisa dia beli pada waktu itu. Listriknya udah pasti ada. Nggak perlu ada kulkas. Kenapa? Orang tetangganya Tetangga. nitipin kulkas ke dia. Tetangga nitipin kulkas, Iya, tetangga nitipin lu nya ke susah sana. harus nyalain listrik, lu terima kulkas seorang. Ya mungkin tetangganya ikut bayar listrik ya Bil? Iya mungkin juga kali, tapi intinya gini, mungkin kalau untuk bayar listrik, iya bayar listrik zaman itu dulu paling berapa sih Mas? Bentar, Ya, katanya tidur sempit. Lu salah kok cerita sama dia kalau nggak detail lu begini. Iya oke, ayo kita debat dah. Dia bilang tidur sempit, keluarga 9 orang. Enggak, tidur jadi kaki gini, nempel kaki, ini kan tikus kenangan banyak. yang dia rasain. Kalau tidur sempit ada kulkas segede begitu, kulkasnya Enggak, buang dong. kulkas kecil Mas, kulkas kecil, satu pintu kecil. Keluarganya nitip, ini cerita flashbacknya begitu. Bukan keluarga yang nitip. Tetangga nitip kan. Ya kalau tetangga bisa nitip Lu kulkas, kalau lu mau bisa baca, nitip lu adek mau lu di tahu sono. cerita lebih detail baca novelnya. Ini sekilas doang. Ya Allah. Ya kan biar nggak hoax ceritanya. Tapi tetangga lu yang nitipin kulkas masih hidup sekarang, masih ada? Nggak tahu deh, karena Willing udah nggak pernah pulang ke. Tapi kulkasnya ada. Ya udah nggak ada kali Mas. Kulkasnya udah jadi artis juga. Gitu sih. Oke, jadi nilai yang lu ambil adalah dari dulu sampai sekarang adalah rasa bersyukur ya. Rasa bersyukur. Kemarin sempat Billy diundang sama Bu Atik gitu loh. Billy ditanya, titik menjadi orang sukses itu Billy udah merasakan nggak? Nggak tahu Billy bilang. Arti sukses apa Bang? Mami Billy bilang sukses. Kalau aku bukan melihat sukses ya, tapi aku melihat bahwa setiap hari itu Tuhan menambahkan pencapaian yang bisa gue raih. Banyak sesuatu yang baru yang gue dapetin. Ada orang-orang baru yang datang dalam kehidupan gue. Kalau misalnya contohnya nih, gue gak pernah terfikirkan bahwa gue punya talk show bareng sama Deddy Kobuzer. Tapi kan itu merupakan satu apa ya? Perjalanan. Sukses itu adalah kita mencapai sebuah perjalanan dan kita gak pernah tahu perjalanan itu sampai semana. Membawa kita kemana? Membawa kita kemana. Jadi makanya gue tuh dulu dari pertama kali gue jadi artis, setiap gue diundang menjadi bintang tamu itu gue all out. Karena pada waktu itu gak ada yang namanya social media. Lu kalau zamannya Olga dulu tuh harus all out. Lu lihat Olga kayak apa sih dulu? Ya. Ngomong juga jarang, kerjanya diikat pakai kabel, dikasih tepung. Ini ya bedanya orang-orang kita di Ya. zaman kita dengan di zaman sekarang. Beda. Sekarang lu begini-gini dikit nih ya, lu gini-gini dikit. Lalalala. Bisa jadi bintang tamu talk show. Coba lu bayangin. Iya. Yang nggak tahu anta berantah dari mana, ada gini. Weh, bisa jadi bintang tamu. Iya. Coba dulu.
Borok. Sekarang mah masuk TV gampang ya, Mam? Nah, goyang-goyang aja masuk TV sekarang bisa punya program. Tapi kan dia menurut dia bagus kan, karena dia perjalanan kan. Itu semua sukses ada Jadi perjalanan itu yang membuat kita kuat. Jadi Iya. kita tuh udah isinya. Nah, itu Iya. dia bedanya orang zaman kita, orang zaman dulu dengan zaman sekarang. Kalau zaman dulu mobil itu nggak pakai GPS. Jadi kalau kita jalan menuju ke satu tujuan itu kita ngelihat kanan kiri nyari jalan. Tanya-tanya sama orang. Tanya-tanya sama orang, ketemu sesuatu yang baru. Betul. Kalau sekarang kan naik sudah lihat, dia nggak lihat kanan kiri, pokoknya sampai ke tujuan. Walaupun kadang suka dibohongin juga sama GPS. Iya. Masuk-masuk gang ke sempit. Kita lanjut lagi setelah yang satu ini. Kalau gitu jangan mana-mana, tetap di OOTD, obrolan of the day. Nggak ngerti, heran, gitu aja nggak ngerti. Artinya Anda nggak ngerti cara bermainnya. Saya Nggak tidak paham Anda. Nah, kalau dalam pemikiran gua di sini saya tidak takut kehilangan Amanda Manopo. Ya nggak gitu. Lo bisa dengerin Nggak nggak? gitu. Ah!